Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rinaldi. Saya dari BJKR 6B, NIM 1805111159. Di sini saya ingin membuat tugas biomekanika olahraga dengan dosen pengapu Bapak Rola Angga Lardika, SPD, MPD, IPOP. Baiklah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerak yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terdapat pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Secara spesifik, biomekanika terdiri dari dua kata, bio dan mekanika. Bio artinya adalah makhluk hidup, mekanika artinya adalah gerak. Jadi, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Biomekanika olahraga adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi biomekanika. Ada beberapa fungsi biomekanika. Yang pertama, memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Dan yang ketiga, mengenalkan karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet ataupun siswa. Yang selanjutnya, definisi hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan sebab bagian berat badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah sebab bagian tubuh atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Posisi ini kita akan terjatuh. Kalau kita membungkukkan di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab pada titik berat badan bergeser ke depan. Pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan pada tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Baik, selanjutnya, definisi hukum kesetimbangan 2. Hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki pada kaki kita, makin stabil posisi kita. Selanjutnya, definisi hukum kesetimbangan 3. Hukum kesetimbangan 3, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan
sesuai pula stabilitasnya sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Selanjutnya, definisi hukum keseimbangan 4. Hukum keseimbangan 4, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, semakin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi mereka sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang. Sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badan jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan sehingga kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi, jarak horizontal ke arah depan harus besar, sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan stabil. Contohnya, pada permainan softball, pelari yang akan lari ke base berikutnya, sebelum lari, memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Selanjutnya, definisi hukum keseimbangan 5. Hukum keseimbangan 5, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin kecil besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikalnya yang kecil berarti stabilitasnya besar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.